Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada teman-teman semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, baik kali ini saya akan mendiskusikan ataupun memberikan materi ataupun kita sharing ilmu mengenai metodologi penelitian pada sesi kedua. Di mana yang kemarin kita sudah selesai untuk sesi pertama. Semoga ilmunya bermanfaat, semoga bisa diingat terus ya tentunya apalagi, nanti di masa yang diperlukan saat skripsi nanti. Nah baik, kali ini, izinkan saya untuk memberikan, materi atau sharing ilmu dari materi yang sesi kedua yaitu mengenai metodologi penelitian dengan pokok bahasan yang berbeda tentunya, ya. Baik, tentunya di layar teman-teman sudah ada, mengenai metodologi penelitian, sudah terlihat PPT saya, ya. Kita bahas mengenai metodologi penelitian dari sesi kedua, ya. Tentunya teman-teman mohon untuk masih diingat mengenai metodologi penelitian, apa itu metodologi penelitian, terus metodologi itu singkatannya dari apa, pengertiannya apa. Silahkan ya untuk me-refresh kembali otaknya di minggu yang lalu kita sudah belajar mengenai metodologi penelitian tuh apa sih ya, ya gitu. Oke, setelah itu kita masuk ke dalam pokok bahasan untuk sesi 2. Ada latar belakang masalah, ada masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta ruang lingkup dari penelitian. Ya, di mana latar belakang masalah ini, dia menjelaskan mengenai istilah ataupun kunci yang terdapat dalam judul penelitian, kemudian alasan memilih judul, kemudian, alasan memilih responden, serta alasan memilih lokasi dari penelitian tersebut. Ya, hal ini tentunya di mana, ini bermanfaat untuk menentukan dari latar belakang dari masalah, ya. Teman-teman tentunya harus mempunyai pemikiran alasan dari judul yang teman-teman ambil, ya. Jadi latar belakang ini melatar belakangi dari judul yang teman-teman ambil. Contoh, ya, teman-teman mengambil contohnya adalah tentang dampak dari, angka kematian misalkan itu dampak dari, kematian akibat dari, kematian dari persalinan contohnya ya. Maka tentunya ini mempunyai awal dari masalah. Apakah itu angka kematian yang terus-terusan meningkat di sebuah kota gitu ya, di sebuah kabupaten. Kemudian memilih responden juga jangan asal-asalan, yang penting ada untuk penelitian, tapi tidak, tentunya berawal dari masalah. Kemudian alasan memilih lokasi penelitian pun demikian ya, di mana lokasi penelitian ini tentunya harus menjadi, eee masalah yang serius, yang nyata, yang teman-teman temukan. Contohnya teman-teman nih meneliti di, suatu kota ya, di, satu kota di dalam satu provinsi. Di mana ternyata dari masalah ini tuh, si kabupaten ini tuh di provinsinya ternyata angka kematiannya justru urutan yang ketiga, contohnya seperti itu. Di mana provinsinya pun ternyata urutan pertama, contohnya seperti itu. Berarti salah satu penyumbang terbesar adalah di kota tersebut. Nah, itu merupakan alasan dari penelitian. Sehingga bisa diambil tuh dari masalah dari, alasan yang konkret, alasan yang nyata dari lokasi penelitian yang diambil. Selanjutnya, bagaimana sih cara untuk membuat dari latar belakang? Nah, tentunya harus menelaah semua keputusan, kepustakaan, ataupun penelitian yang relevan dengan masalah yang menjadi dari minat peneliti. Selanjutnya, merumuskan masalah penelitian atas dasar konsep yang disesuaikan dengan daerah tersebut ya, secara geografi, sosial budaya, kondisi dan juga situasi dari peneliti sebelumnya. Kemudian latar belakangnya juga dimuat lebih banyak, yaitu dari tinjauan pustakanya. Jadi latar belakang pun tentunya harus ada tinjauan pustakanya, mau itu dari jurnal, dari buku, ataupun dari, situs-situs yang terpercaya ya. Contohnya dari Kemenkes, dari Riskesdas gitu ya, dari pusat statistik. Nah itu merupakan, tinjauan pustaka yang bisa diambil.
Nah, selanjutnya bagaimana sih cara memulai untuk suatu penelitian? Tentunya harus merumuskan masalah yang pentingnya. Nah, tahap perumusan masalah mulai dari minat, teman-teman sendiri untuk, untuk meneliti, kemudian ada gagasan dari pemikiran teman-teman, selanjutnya, ada teori teori yang menyebabkan dari masalah tersebut, gitu ya. Jadi ada minat, ada gagasan, serta adanya teori. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, untuk selanjutnya, apakah semua masalah bisa menjadi masalah penelitian? Ya, masalah bisa nggak sih semua jadi masalah penelitian ya? Semuanya bisa diteliti nggak sih gitu ya? Karena saking antusiasnya gitu ya mencari masalah dari penelitian. Maka apakah semua masalah bisa nggak sih dijadikan penelitian? Ya ini pertanyaannya. Nah, maka itu dijawablah ternyata masalah itu kita harus tahu dulu masalah penelitian adalah masalah yang merupakan adanya penyimpangan atau adanya gap, adanya kesenjangan antara apa yang terjadi dengan harapannya, gitu. Di mana masalah penelitian ini adalah masalah yang memerlukan pemecahannya yang harus diteliti. Di mana kesenjangannya itu bisa berupa informasi yang belum ada, bisa berupa informasi yang belum lengkap, ataupun informasi yang bertentangan dengan teori. Nah, pentingnya perumusan dari masalah itu di mana harus menentukan dari judul penelitian, kemudian judul penelitian, manfaat penelitian, kerangka konsep, serta rancangan dari penelitian. Di mana masalah itu menjadi masalah jika penelitiannya itu adalah penyebabnya lebih dari satu, kemudian memberikan dampak dan mempunyai sifat yang acceptable, aksesibel, affordable, dan juga visible. Nah, penyebabnya lebih dari satu. Contohnya tadi, angka kematian ibu. Ternyata penyebabnya bukan hanya perdarahan, tapi preeklamsi juga, kejang juga gitu ya. Itu merupakan penyebab yang lebih dari satu. Kemudian memberikan dampak. Dampaknya kalau misalkan preeklamsi, kalau kejang, kalau misalkan perdarahan tidak ditangani apa nih? Nah, itu memberikan dampak ya. Seperti itu. Nah, tapi ternyata tidak semua masalah nih bisa diteliti ya, karena memang sumber dananya yang tidak memadai, sumber datanya pun yang tidak memadai, sarana prasarananya, manusianya tidak bisa diteliti, ataupun ada kebijakan institusi yang tidak memperbolehkan untuk diteliti, ataupun tidak dapat diukur. Ya, nah ini tidak bisa dijadikan penelitian ya, tidak bisa untuk diteliti. Contohnya seperti apa, Bu? Gitu ya. Contohnya nih, misalkan ada satu orang yang mau meneliti tentang homo, contohnya ya. Ini hanya contoh ya. Contohnya di suatu kota A misalkan ya tuh ada eh, laki-laki dengan homoseksualnya ada sekitar 100 orang contohnya. Nah, bukannya malah berkurang karena penelitian ini malah jadi nambah jadi 101. Nah, itu merupakan sesuatu hal yang tidak bisa diteliti. Mungkin masuknya dari kebijakan institusi yang tidak memperbolehkan secara etiknya. Seperti itu ya. Jadi tidak semua masalah bisa diteliti. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam aspek dari perumusan masalah, di mana terdapat 4 aspek. Yang pertama ada sense of problem, kemudian ada gap, ada justifikasi, dan ada ramifikasi. Di mana sense of problem-nya ada kepekaan terhadap masalah, ada gap ataupun jarak antara harapan dan kenyataan, adanya alasan-alasan pembenaran data-data atau fakta, dan juga ada ramifikasi atau akar permasalahan ataupun penyebab dari masalah tersebut. Selanjutnya, gap itu bisa dilihat melalui 3 hal ya. Bisa teman-teman lihat dalam layarnya tersendiri di mana ternyata 3 hal ini ada teori versus praktek. Ya, kita lanjutkan untuk gap-nya itu dapat dilihat dari 3 hal, ada teori versus praktek, kemudian ada target versus pencapaian, kemudian ada hasil dari penelitian yang sebelumnya. Nah, kesalahan dalam perumusan masalah ini ternyata ada saja yang terjadi. Nah,
Ada 3 kesalahan dari perumusan masalah. Yang pertama adalah terlampau luas, terlampau sempit, dan juga mengandung emosi ataupun prasangka yang tidak bisa dijelaskan secara ilmiah. Nah, penentuan judul itu tentunya harus dibuat setelah rumusan masalah ditemukan, kemudian sifatnya itu singkat, spesifik, menarik minat, dan juga layak diteliti. Kemudian unsur-unsurnya dalam judul penelitian ada sifat dan jenis penelitian, objek yang diteliti, kemudian subjek penelitian, lokasi dan waktu penelitian ataupun tahun dari periode penelitian. Nah, di mana tujuan dari penelitian ini tentunya mempunyai indikasi ke arah ataupun informasi apa saja yang dihasilkan melalui penelitian. Kemudian tujuan penelitian ini merupakan hal-hal yang ingin dicapai, dipecahkan, ataupun diketahui dengan penelitian. Harus sinkron dengan rumusan masalah tentunya ya. Tujuan penelitian ini menjawab masalah dari penelitian di mana dirumuskan dengan kalimat pernyataan yang contohnya itu mengetahui gambaran perilaku ibu yang depresi postpartum di PMBA, kemudian memperoleh informasi yang baru, mengembangkan, menjelaskan, menerangkan, serta memprediksi dan juga mengontrol dari variabel. Maka itu merupakan tujuan dari penelitian. Nah, tujuan umumnya merupakan pernyataan yang spesifik yang menggambarkan luaran yang akan dihasilkan dari penelitian yang bersifat global. Jangkanya panjang dan juga abstrak. Sedangkan untuk tujuan khusus, ini merupakan pernyataan yang bentuk konkretnya dapat diukur, ya, berupa uraian ataupun langkah-langkah yang mencapai tujuan umum penelitian. Berkaitan dengan masalah penelitian yang menunjukkan variabel yang akan diteliti dan boleh dalam kalimat aktif mengetahui, kemudian membuktikan, mendeskripsikan, ataupun dengan bahasa yang kalimat pasif ya. Diketahuinya hubungan A dengan hubungan B, diketahuinya hubungan A dengan hubungan C, atau diketahui dengan hubungan B dan C. Contohnya seperti itu. Nah, kita masuk ke dalam manfaat penelitian. Manfaat ini ada manfaat teoritis dan juga ada manfaat praktis. Di mana manfaat dari penelitian ini menggunakan hasil penelitian yang berupa informasi, model, teori, konsep, dan juga faktor-faktor yang mempengaruhi dari evaluasi dalam peramalan kejadian. Di mana manfaat ini tentunya bisa menginspirasi untuk penelitian lebih lanjut. Di mana penelitian yang lebih lanjut ini bisa melihat adanya topik yang mau dibahas kembali, mungkin bisa lebih luas secara lokasi, kemudian metodenya yang berbeda, ataupun lebih banyak lagi mengenai respondennya. Itu bisa terjadi dan itu bisa menjadikan manfaat penelitian yang diteliti oleh teman-teman sekalian untuk peneliti selanjutnya. Nah, ada yang tadi disebut dengan manfaat teoritis dan juga manfaat praktis, di mana manfaat teoritis ini merupakan manfaat bagi pengembangan ilmu, ya, sehingga teoritis ini dapat mengembangkan ilmu yang diteliti dari segi teori yang tentunya berdasarkan penulis dari sebelumnya. Bisa dijelaskan secara relevan tentunya manfaat teoritis ini, namun untuk memperkuat atau menggugurkan teori tersebut setelah mengetahui dari hasil penelitian. Sedangkan manfaat praktis ini dilakukan karena ada masalah yang ingin diselesaikan atau dipecahkan, di mana manfaat praktis ini menjelaskan manfaat untuk berguna untuk memecahkan masalah secara praktis ya. Tujuannya tentunya diarahkan ini hanya lebih dari satu subjek. Nah, kita masuk ke dalam ruang lingkup penelitian, di mana ruang lingkup penelitian ini pembahasannya meliputi metode penelitian, metode pengambilan sampel, metode pengumpulan dan inventarisasi data, metode penyajian data, serta metode dari analisis data. Nah, tentunya manfaat untuk membuat ruang lingkup ini bisa membatasi masalah, mempermudah juga pembahasannya, mempercepat dari penyelesaian masalah tersebut, sehingga ruang lingkup ini menjadi permasalahan yang sering disebut dengan batasan masalah. Sehingga sejauh mana teman-teman meneliti apakah dikhususkannya untuk satu provinsi atau satu kota gitu ya, ataupun misalkan dari satu kota itu hanya beberapa kecamatan. Nah, sehingga ruang lingkup ini menjadikan dari batasan masalah tersebut.
Nah, itu dari saya untuk materi dari sesi 2. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Semoga bisa menjadikan pelajarannya sebagai bahan ilmu yang bisa diaplikasikan di hari ini ataupun esok nanti. Ya, untuk tugasnya silakan nanti akan saya simpan di kolom chat-nya, di mana teman-teman saya harapannya adalah bisa membuat judul ya, bisa membuat judul dengan tadi alasan dari masalah yang dari judul tersebut ya, sehingga kita bisa sharing ilmu, bisa diskusi dalam room chat nanti ketika video ini sudah tayang. Sekian, semoga bermanfaat dari saya. Terima kasih. Have a nice day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.